Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Jadi yang sudah terakhir kita bahas adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah yang sempat diprotes oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai keluar pertanyaan, Anda ini benar-benar Rasulullah begitu. Bahkan begitu tidak puasnya Umar itu sampai dia mengadu juga kepada Abu Bakar, tetapi Abu Bakar memberi jawaban yang sama dengan Rasulullah SAW. Dan ketika diyakinkan oleh Rasulullah bahwa itu adalah sesuatu yang benar, maka baru Umar itu tenang. Tetapi ketenangan Umar itu tidak lama, dia kemudian menjadi tidak tenang. Setelah tenang menjadi tidak tenang. Jadi setelah dia meyakini kebenaran dari isi perjanjian Hudaybiyah itu, dia menjadi tidak tenang. Menjadi tidak tenangnya itu dia menyesal bahwa dia mendebat Rasulullah SAW. Kok bisa-bisanya saya ini meragukan keputusan dari Rasulullah SAW. Sampai diriwayatkan itu Umar itu mengatakan, setelah itu saya itu banyak beramal ibadah supaya amal ibadah saya itu bisa menutup kesalahan saya di hari itu. Jadi dia merasa bersalah karena mendebat Rasulullah SAW ya, tentang perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian Hudaybiyah ini adalah tonggak kemenangan dari perjuangan Nabi SAW. Karena dakwah Islam itu hanya akan mudah dilakukan kalau mudah dilakukan kalau dalam kondisi damai. Tapi kalau kondisi perang, bagaimana orang mau berdakwah ya? Tapi kalau kondisi damai, maka berdakwah itu lebih mudah ya. Kita bisa memperdebatkan segala hal. Nah, kemarin sudah kita ceritakan juga bahwa kesempatan masa damai itu kemudian dipakai oleh Nabi SAW untuk mengirim beberapa surat kepada para penguasa di negeri-negeri di sekitar Jazirah Arab. Jadi kalau kita lihat dari posisi Madinah, itu Nabi itu berkirim surat ke seluruh penjuru mata angin, jadi ke selatan, ke utara, ke timur, dan juga ke barat. Antara lain ke selatan itu yang dikirimi surat adalah Yaman dan Habasyah, kemudian ke timur itu ke Oman, Bahrain, kemudian ke utara itu ke Bizantium, Romawi, kemudian ke barat juga demikian ke Alexandria, Mesir.
Nah, surat-surat itu tentu membutuhkan tanda tangan. Nah, kita tahu bahwa Nabi SAW tidak tanda tangan, karena Nabi tidak menulis. Karena itu yang dilakukan adalah membuat cap, ya, dari cap. Ya, cincinnya Nabi itu kemudian jadi cap. Di cincin itu dicetak ada tulisan Allah, kemudian Rasul, terus Muhammad. Nah, itu untuk meletakkan Allah di atas, Muhammad di bawah. Tapi kalau dibaca dari bawah, bacaannya jadi Muhammad Rasulullah. Nah, itulah cap yang dipakai untuk berkirim surat ke mana-mana. Di antaranya surat itu dikirim ke Raja Habasyah, ya, yang bernama Najash, yang aslinya namanya itu adalah Ashamah bin Abjar, itu nama Najash. Ya. Ada yang menuliskan Negus, nah, ada yang menuliskan Nejes, begitu saja, ya. Yang paling bacanya ada kalau tulisan Arab Najash, nah, pakai shin. Nah, beliau mengirim surat itu. Sebenarnya Nabi SAW sebelumnya sudah pernah berkirim surat kepada Najash, yaitu pada waktu hijrah pertama penduduk Mekah yang Muslim ke Habasyah. Itu sudah kirim surat juga Nabi Najash. Nah, tapi kali ini kirim surat pakai stempel. Kalau tadinya kirim surat tanpa stempel, yang ini kirim surat pakai stempel sebagai penguasa Madinah. Nah, karena ada dua surat dari Nabi kepada Najash, maka di dalam riwayat itu terjadi kerancuan. Jadi di berita hadis maupun asar itu ada kerancuan, mana surat yang pertama dan mana surat yang kedua. Tetapi sebenarnya kalau kita mau meneliti dengan jernih, kita bisa memilah surat yang pertama dan yang kedua itu melalui perkataan penutup suratnya. Jika penutup suratnya itu mengatakan, menyebut anak paman kami, yakni Ja'far bin Abi Thalib, maka itu berarti surat yang pertama. Karena memang hijrah ke Habasyah pertama itu pimpinan rombongannya adalah Ja'far. Nah, berarti kalau menyebut nama Ja'far, maka itu indikasinya adalah surat yang pertama. Nah, di dalam Al-Quran itu di surah Ali Imran ayat 64, mungkin kita bukakan saja ya, Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini prinsip dakwah kepada orang Nasrani. Dan itu yang dilakukan oleh para pendakwah kita seperti Syekh Ahmad Didat ataupun juga Dr. Zakir Naik. Itu prinsip pokok yang dipakai dakwah kepada orang Nasrani itu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kitab
ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, ya ahlal kitab, hai para ahli kitab, ta'alau ila kalimatin, marilah kita menuju kepada satu kalimat, sawain bainana, yang sama di antara kita. Jadi satu kalimat yang di antara kita itu tidak ada perbedaan. Sawain bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kalian tidak ada perbedaan. Apa itu? Allah na'budu illallah, yakni supaya kita itu tidak menyembah selain Allah, bahwa kita ini tidak menyembah selain Allah. Itulah yang sama di antara kita. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Dia Allah dengan segala sesuatu pun. Wala yattakhidha ba'duna, dan tidak juga menjadikan sebagian yang lain ba'don arbaban min dunillah, sebagian kita sebagian yang lain itu tidak menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, ya, jika mereka berpaling, kalau mereka tidak mau diajak kembali seperti itu, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka persaksikanlah bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang muslim. Ini adalah prinsip dakwah kepada orang Nasrani, bahwa sebenarnya tertulis di kitab Anda dan juga di kitab kami, dan itu bisa dibuktikan. Makanya debatnya siapa? Zakir Naik dan Ahmad Didat itu sebenarnya sederhana. Coba buktikan kepada saya mana ada perkataan Yesus Dia adalah Tuhan, atau mengatakan sembahlah saya. Jika tidak ada, maka kita kembali kepada ayat-ayat yang terang di dalam Bible itu, juga di dalam Al-Quran. Nah, satu ketika di bulan yang lalu ya, di bulan yang lalu juga sudah kita sampaikan satu ayat dari Matius ayat berapa itu ya, yang jelas-jelas menerangkan ciri-ciri dari nabi palsu. Nah ini unik, saudara. Matius ayat berapa ya? Coba kita cari. Nah ini saya bacakan ya. Ini bukan memfitnah, tidak. Kita membacakan ayat Bible. Berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Ya. Ini menurut versi orang Nasrani ini adalah kata-kata Yesus atau kata-kata Nabi Isa gitu ya. Berhati-hatilah terhadap nabi palsu. Mereka seperti serigala berbulu domba. Mereka datang ke persekutuan kalian dan seolah-olah menyampaikan ajaran yang baik, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Nah, pernyataan pertama saja ini itu sebenarnya sangat aneh kalau ini perkataan Yesus. Maksudnya gini, aneh dalam arti bagi keyakinan Nasrani. Orang Nasrani itu meyakini tidak ada nabi lagi setelah Nabi Isa, ya kan? Tapi pernyataan ini, berhati-hatilah terhadap nabi palsu, berarti ada nabi asli, ada nabi
palsu, berarti masih akan ada nabi lagi. Bener nggak? Ya kan? Karena ada ciri nabi asli, ada ciri nabi palsu. Nah ini saja sebenarnya sudah harus kalau diperdebatkan biasanya orang udah bingung gitu. Pasti orang, oh iya ya, itu pasti bingung gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui nabi palsu itu? Kalian bisa mengenali nabi-nabi palsu dari ajaran dan perbuatan mereka. Ini yang tersebut di Matius ini ya. Sebagaimana tumbuhan liar berduri tidak bisa menghasilkan buah anggur atau buah ara. Begitu juga orang jahat tidak bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Demikianlah setiap pohon yang subur akan menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak subur menghasilkan buah yang buruk. Sebaliknya, pohon yang buruk keadaannya tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Artinya nabi palsu itu tidak mungkin memberikan ajaran yang baik. Sekarang cirinya bagaimana? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Begitu jugalah kalian akan mengenali nabi-nabi palsu dan ajaran dan perbuatan mereka. Bagaimana cirinya disebutkan di sini? Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, jadi memanggil Yesus sebagai Tuhan, akan menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi aneh, di sini disebutkan bahwa salah satu ciri nabi palsu itu orang yang memanggil-manggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Aneh ya. Kenapa ini tidak dijadikan pelajaran oleh orang Nasrani ya? Ini Matius 7 ayat 23 sampai 15 sampai 23. Kemudian dilanjutkan, pada hari akhir nanti banyak orang yang akan berkata kepadaku, ya, di akhir zaman banyak orang yang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, penguasaku, kami sudah bernubuat atas namamu. Coba, siapa yang bernubuat atas nama Yesus? Kami sudah mengusir setan-setan dan melakukan keajaiban dengan namamu, dengan menyebut namamu. Siapa yang melakukan ini? Tetapi pada waktu itu dengan terus terang aku akan menjawab mereka, hai kalian semua yang melakukan kejahatan, kalian adalah pelaku kejahatan. Pergilah dari hadapanku, aku tidak pernah menganggap kalian sahabatku. Coba bayangkan. Jadi orang-orang yang memanggil-manggil dia Tuhan itu, yang berbuat dengan Yesus, yang itu besok akan diusir oleh Nabi Isa itu di akhirat. Aku nggak kenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Itu ciri dari nabi palsu. Nah, kalau masih kurang yakin, nanti coba di searching di Mbah Google atau carilah di Matius 7 ayat 15 sampai 23. Nah, disitulah kita mengajak orang kepada kebenaran, karena itu semua tertulis baik di kitab Perjanjian Lama maupun di kitab Perjanjian Baru, juga di Al-Quran, yakni katakanlah bahwa Tuhan itu adalah Esa. Ya.
Jadi qul huwallahu ahad itu tertulis di semua kitab itu dengan nama Allah. Maka kemudian si Nejes ini atau tadi namanya adalah susah namanya bin Abjar ya, Ashamah bin Abjar itu membalas surat Nabi SAW dan dia menyatakan beriman ya. Karena itu ketika selesai perang Tabuk, ketika Nejes itu wafat, Nabi SAW itu mengajak para sahabat untuk melakukan sholat ghaib, mensolatkan Nejes. Nah, ini Nejes wafat, meninggal, mari kita sholat gaib untuknya. Nah, karena berita itulah maka para cendekiawan Islam banyak yang meyakini bahwa Nejes itu telah masuk Islam. Nah, bahkan ada yang meriwayatkan bahwa ada surat balasan dari Nejes kepada Muhammad Rasulullah dari Nejes Ashamah ya. Dia mengatakan, saya telah menerima surat dari Anda dan Anda menyebut masalah Isa ya, atau kalau di bahasa mereka itu Yesus itu, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya Isa itu ya seperti yang Anda sebutkan itu, tidak lebih, dia adalah nabi. Jadi dia Nejes ini termasuk orang yang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Kemudian dia juga meyakini bahwa akan ada nabi lagi, dan itu saya tahu bahwa akan ada nabi lagi. Masih ada satu lagi nabi gitu. Tapi saya tidak menyangka kalau itu dari kalangan dari kalangan orang Arab. Nah, itu berita surat pertama ke Habasyah. Dan disyariatkannya sholat ghaib. Kemudian yang kedua, ini kalau kita perhatikan, apakah ketika Nabi sholat ghaib itu menghadap ke selatan, karena Habasyah itu di selatan Madinah. Jawabannya ya pasti menghadap ke selatan ya, karena apa? Karena Mekah itu ada di selatan Madinah. Jadi Nabi itu sholatnya kalau di Madinah itu pasti menghadap ke selatan, ya kan? Karena Mekah itu ada di selatan dari Madinah. Bukan karena menghadap ke Habasyahnya, tidak, ya, karena menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang kedua, Nabi mengirim surat ke Iskandaria. Nah, kalau kita membaca sejarah Kristen, ada satu buku yang ditulis oleh orang Barat, judulnya itu, kalau diterjemah bahasa Indonesia itu, Ketika Yesus Diangkat Menjadi Tuhan. Itu saya punya bukunya, ya, saya juga membacanya. Itu ketika Konsili Nisea itu menyepakati doktrin Trinitas, itu salah satu yang menentang itu adalah keuskupan di Iskandaria di Mesir. Jadi
Itulah mengapa kita bisa memahami mengapa Mesir itu mudah menerima Islam. Tetapi surat Nabi kepada penguasa Mesir ketika itu, yakni Muqawqis, penguasa Mesir namanya Muqawqis, itu balasan dari Muqawqis itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa dirinya masuk Islam. Beda dengan Nijes, Muqawqis tidak menyebut dirinya masuk Islam, tetapi dia menghargai surat dari Nabi SAW. Jadi kalau tidak salah itu Muqawqis itu mengatakan, kami tidak akan meninggalkan agama kami sampai kami menemukan agama yang lebih baik. Nah, yang pembawa surat ini kan khatib namanya. Nah, khatib ini mengatakan, mendakwailah gampangannya Muqawqis itu. Ini ajaran Islam ini sudah sempurna, Anda tidak perlu meragukannya, ya. Tetapi si Muqawqis ini masih belum mau, ya. Bahwa dia menghargai bahwa Nabi SAW itu memuliakan Nabi Isa, bahwa Nabi Muhammad SAW itu menempatkan Nabi Isa pada kedudukan yang mulia. Itu dia menghargai, dan dia kemudian membalas surat Nabi itu dengan mengirimkan 3 orang, ya. 2 orang wanita, yang satu bernama Maria, yang satu bernama Sirin, kemudian satu lagi seorang hamba sahaya yang mohon maaf orang yang dikebiri. Zaman dulu ada kayak gitu ya, yang dikebiri. Jadi sebenarnya laki-laki tapi dia dikebiri. Nah, hadiah dari Muqawqis ini kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Maria itu kemudian beliau merdekakan dan dinikahi dan melahirkan putra bernama Ibrahim. Jadi satu-satunya putra Nabi SAW di luar Khadijah itu adalah anaknya Maria. Ini aslinya adalah perempuan yang dikirim oleh Muqawqis untuk membalas surat dari Nabi SAW. Dan Muqawqis mengatakan ini 2 orang gadis, ya, sehingga mereka masih suci, masih bersih. Sedangkan Sirin kemudian diberikan kepada Hasan, ya. Oh, maaf, bukan Hasan. Ya benar, Hasan, ya. Tapi bukan Hasan cucunya Nabi, karena kalau Hasan cucunya masih terlalu kecil, ya. Diberikan kepada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu yang menikahi Sirin. Nah, itu Muqawqis. Nah, tapi Maria ini kemudian memberikan keberkahan bagi Mesir, ya, sampai sekarang negeri Mesir itu juga menjadi negeri Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah surat kepada Kisra. Kisra itu nama penguasa, bukan nama, sebutan penguasa di Persia. Jadi kalau di Romawi namanya Caesar. Mungkin karena ada Julius Caesar, tapi jadi orang Arab membacanya Caesar. Tetapi kalau untuk orang Persia, mereka punya logat Kisra.
Kisra. Nah, tulisan Arabnya juga pakai kaf. Jadi kalau yang dari Romawi itu tulisan Arabnya pakai kof, kayak Kaisar. Sekali Kisra, Kisra. Nah, pinternya Nabi SAW, sebagian surat-surat itu tidak langsung dikirim dari Madinah ke rajanya Kisra ini, tetapi melalui penguasa Bahrain. Jadi ke Bahrain ribon ke Kisra. Nah, tapi Kisra itu sombong ya. Kemudian dia merusak merobek-robek surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dicapik-capik, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu pula kerajaan Kisra nantinya yang akan dicapik-capik. Bahkan hebatnya Kisra ini mengirim utusan, 2 orang utusan yang sangat gagah gitu, untuk menghadap kepada Nabi SAW dan memerintahkan agar mereka membawa Nabi menghadap Kisra. Jadi dia ngirim utusan untuk menghadap Nabi dengan perintah agar Muhammad menghadap kepada Kisra. Nah, setelah utusan itu sampai di Madinah menghadap kepada Nabi SAW, mereka mengatakan sesungguhnya raja di raja, ya, penguasa para penguasa, mereka menyebutnya begitu, telah mengirim surat kepada Raja Badzan. Raja Badzan itu kerajaan di bawah kerajaannya Kisra. Jadi Kisra penguasa, rajanya raja, berkirim surat kepada penguasa Bazdan. Bazdan ini kerajaan juga, agar kerajaan Bazdan itu ngirim utusan untuk menghadap Nabi. Ini kan penghinaan betul ya. Jadi dikirim bukan utusan dari Kisronya, tapi dari bawahannya. Mengirim 2 orang utusan menghadap Nabi agar dia menghadap kepada Kisra. Nah, kata Nabi, ya nanti dulu, silahkan kalian istirahat dulu. Jadi orang-orang itu disuruh istirahat dulu. Mereka istirahat semalaman, besok paginya ketemu lagi. Apa kata Nabi SAW? Begini ya, bagaimana aku mau menghadap kepada penguasamu? Penguasamu itu saat ini sudah mati. Jawab Nabi gitu. Penguasamu itu saat ini sudah mati. Kamu pulanglah ke negerimu. Di negerimu terjadi pemberontakan. Rajamu dibunuh. Sampaikan berita dariku ini kepadanya. Itu pemutusan dari Bazdan itu bingung dia. Kok bisa orang ini berani banget gitu ngomong seperti itu? Anda yakin dengan omongan Anda begitu? Karena kalau dia balik pulang tanpa membawa Muhammad, itu artinya nanti dia akan disuruh mengirim pasukan untuk berperang, gitu kan? Kata Nabi, ya sudah, sampaikan daripadanya, sampaikan pula pesanku kepadanya, yakni kepada penguasa berikutnya ini, bahwa agama dan kekuasaanku akan merambah seperti apa yang dicapai oleh Kisra. Semuanya akan jatuh ke tangan agamaku, kata Nabi SAW. Kemudian orang itu bergidik gitu ya. Ini orang wibawanya besar sekali. Maka kedua utusan itu kembali menemui Bazdan, menyampaikan pesan kepada Raja Bazdan. Kan tadi saya ulangi ya, ada Kisra, Bazdan, kemudian utusan Bazdan kan gitu kan.
Jadi utusan ini kembali dulu ke Basdan, tidak langsung ke Kisra kan gitu. Karena yang utus Raja Basdan. Begitu sampai ke Basdan, dia cerita tentang ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian datang utusan dari Persia ke Basdan ini, menceritakan pemberontakan di Persia, matinya Raja Persia itu, matinya Kisra. Seketika itu juga Raja Basdan itu masuk Islam. Ya, Basdan ini penguasa di Yaman. Kemudian dia masuk Islam dan seluruh rakyatnya diajak masuk Islam. Ini benar-benar nabi. Ya. Jadi dia langsung tahu ini benar-benar nabi. Nah, itu kisah surat kepada Kisra. Nah, kalau Anda membaca sejarah Kisra itu, yang memberontak kepada Kisra itu uniknya adalah anaknya sendiri. Jadi dia itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi orang yang merobek-robek suratnya Nabi itu, dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah surat kepada Kaisar. Ya. Nah, kalau ini pakai kof, ya, Kaisar, pakai sod. Kalau tadi pakai kaf, pakai sin. Ini memang beda dialek gitu ya. Padahal sama maknanya kan, Kaisar, Kisra, Kaisar kan sama maksudnya, Kaisar juga ya kan, penguasa maksudnya. Nah, itu kepada penguasa Romawi, yakni Heraklius yang ada di Syam. Ya. Nah, kebetulan yang membawa itu adalah Abu Sufyan. Ya. Ada Abu Sufyan ini. Abu Sufyan ini salah seorang sahabat yang beriman agak belakangan, karena setelah Fathu Mekah dia baru beriman, setelah kota Mekah ditaklukkan. Ya, bahkan Abu Sufyan ini pernah mengejar-ngejar Nabi Muhammad di perang Uhud. Tapi kemudian dia menjadi seorang sahabat yang paling beriman. Ya. Bahkan kemudian menjadi mertuanya Nabi, karena salah satu anaknya menikah dengan Nabi SAW. Nah, salah satu yang membuat dia beriman kuat kepada Nabi SAW adalah dia pernah berdialog dengan Heraklius ketika dia mengirimkan surat kepada penguasa Romawi. Jadi kalau tidak salah dialognya itu, Heraklius itu menanyakan siapa di antara kalian yang paling dekat kekerabatannya dengan orang yang mengaku Nabi. Nah, karena waktu itu di antara para utusan itu yang paling dekat adalah Abu Sufyan, karena dia mertuanya, maka dia mengatakan aku yang paling dekat kekerabatannya. Yaudah, kamu kesini, aku akan menanyakan beberapa hal. Terus dia, pertanyaan pertama itu, bagaimana mengenai keturunannya? Maksudnya nenek moyangnya. Dia ini dari keturunan orang biasa atau dari keturunan orang terpandang? Terus dijawab oleh Abu Sufyan, dia keturunan orang terpandang di antara kami. Karena memang Nabi itu adalah keturunan penguasa Quraisy. Ya. Abdul Muthalib itu kan penguasa Mekah, kakeknya Nabi. Dia adalah keturunan orang terpandang dari kami. Apakah ada orang yang berdakwah seperti dia sebelumnya dari nenek moyangnya itu? Dijawab oleh Abu Sufyan, belum pernah. Ya. Itu sebagaimana disebutkan di dalam
Al-Quran di surah Yasin ayat 6. Itu ndiro qaumam ma undiro abahum fahum ghafilun. Itu ndiro qauman, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum ma undiro abahum, yang bapak-bapak mereka belum pernah memberi peringatan. Fahum ghafilun, sehingga mereka menjadi lupa. Itulah mengapa para ulama menggunakan dalil ini, yakni surah Yasin ayat 6 ini, sebagai dasar bahwa masa sebelum Nabi SAW itu adalah masa fatrah, belum ada utusan, karena Al-Quran mengatakan tidak ada utusan sebelumnya. Masa disebut masa fatrah. Masa fatrah itu tidak ada hukuman bagi mereka, karena ada ayat yang lain yang mengatakan wa maka mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus utusan kepada kaum itu. Jadi tidak akan diadab. Maka dinamakan masa fatrah. Dan itu dikonfirmasi ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada orang yang berdakwah seperti dia sebelumnya? Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak ada, baru dia. Kalau begitu, apakah ada di antara bapak-bapaknya yang pernah menjadi raja? Jawab Abu Sufyan, tidak ada, tempat kami bukan kerajaan. Terus nanya lagi, pengikutnya di awal-awal, pengikutnya itu orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang lemah? Siapa? Kaum yang lemah di antara kami. Nah, sehingga harus hijrah segala macam karena mereka adalah kaum yang lemah. Apakah jumlah mereka tetap semakin sedikit atau terus bertambah? Pengikutnya semakin bertambah, Abu Sufyan. Apakah di antara pengikutnya ada yang murtad? Setahu saya tidak ada, kata Abu Sufyan. Tidak ada. Apakah dia pernah berkhianat? Orang ini tidak pernah. Apakah kalian pernah mengatakannya sebagai pembohong sebelum dia melakukan dakwahnya? Tidak juga. Dia sebelum dia melakukan dakwahnya, kami menyebutnya sebagai al-amin, orang yang paling bisa dipercaya. Terus bagaimana kalian perang dengan mereka? Pertanyaan, bagaimana kalian perang dengan? Ya kami perang bergiliran. Kadang kami menang, kadang kami kalah, gitu. Silih berganti. Jadi disitulah kemudian, jadi apa yang ditanyakan, jadi inilah yang digambarkan oleh Al-Quran. Sebenarnya orang-orang Yahudi Nasrani itu mengenali sosok Nabi yang akan datang itu, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri, ciri-ciri. Jadi kalau mau ngecek itu mereka sudah punya listnya, checklistnya itu sudah ada gitu. Ciri-ciri Nabi akhir zaman itu yaitu dia itu keturunan orang terpandang gitu ya, keturunan orang baik-baik, walaupun tidak ada yang jadi raja, tapi keturunan baik-baik, kemudian orang terpandang, terus jujur, tidak pernah berdusta, ya. Sampai lawannya mengakui. Terus dia didukung oleh kaum yang lemah pada mulanya. Semua ciri-ciri itu
yang ditanyakan, dan itulah yang memperkuat keimanan dari Abu Sufyan itu kemudian. Nah, kalau orang ini mengenal ciri-ciri Nabi itu dan itu benar, kenapa saya tidak beriman? Bahkan Abu Sufyan itu meyakini kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya itu dialog, itu ada yang mengatakan itu dialog sebelum surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membuat Abu Sufyan itu beriman ketika walaupun belum menyatakan keimanannya, dia sudah meyakini Nabi Muhammad pasti akan menang. Ya. Tapi ketika itu dia masih musyrik. Ya. Sampai kemudian dia masuk Islam. Nah, begitulah pengaruh surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kaisar, ya. Sehingga membuat dia menjadi beriman, ya. Tetapi kemudian kita tidak tahu ada peristiwa lain di mana utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibunuh ketika berdakwah mengirim surat ke penguasa Romawi. Ya, karena dibunuh kemudian Nabi mengirim pasukan dan terjadilah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Mu'tah. Walaupun peperangan itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ya. Karena jumlah pasukan Romawi terlalu besar, ya, dibanding dengan pasukan Islam. Kemudian Nabi juga mengirim surat kepada penguasa Bahrain, namanya Al-Mundhir, ya. Namanya Al-Mundhir bin Sawa. Bukan Habib Mundhir Al-Musawwa, bukan, ya. Beda, ya. Kalau Habib Mundhir Al-Musawwa itu pendakwah, almarhum pendakwah dari Pancoran, ya. Nah, kalau ini Al-Mundhir bin Sawa itu penguasa Bahrain. Dan yang diantara ciri-ciri dari surat Nabi SAW itu di bagian akhirnya itu selalu mengatakan begini, baik yang kepada siapa tadi yang pertama itu tadi, kepada Habasyah maupun kepada Mesir maupun kepada Persia maupun kepada Romawi, itu selalu ada ungkapan kalau sampai umat kalian itu tidak beriman, maka dosa mereka itu ada di tanggung jawab Anda, begitu kata Nabi SAW. Anda punya andil dalam dosa-dosa mereka nanti. Kemudian Nabi juga berkirim surat kepada penguasa Yamamah, ya, namanya adalah Haudzah bin Ali, ya. Kemudian juga mengirim surat kepada penguasa Damaskus. Kemudian mengirim surat kepada Raja Uman, ya. Jadi Nabi banyak berkirim surat mendakwai orang-orang, ya. Sebagian mendapat sambutan positif, sebagian lagi mendapat sambutan negatif. Dan itulah sejarah surat-surat Nabi SAW. Sebagian dari surat-surat itu sampai sekarang ada, masih tersimpan di Museum Topkapi di Turki. Saya pernah memfotonya. Fotonya ada di sini. Kalau mau lihat fotonya ada di sini. Ya. Jadi saya tahun lalu mampir ke sana, Museum Topkapi, melihat
wadah surat Nabi. Dan saya mengalami kejadian yang luar biasa, yakni ketika saya memotret katanya bekas tapak kaki Nabi. Itu hasil fotonya tidak kelihatan apa-apa. Jadi fotonya itu ada, ini fotonya saya simpan di Topkapi. Mana ya? Mana ya? Masa kehapus? Oh enggak. Oh kelihatan, tapi seperti ini kelihatannya. Padahal suasananya gelap gitu, di museum itu. Ini hasil fotonya ini. Nggak pakai blitz. Kayak cahaya kan? Sampai teman saya itu takjub gitu kan. Wah, apa ini Pak? Saya nanya, ini apa ini? Saya tunjukkan. Karena ini cahayanya seperti inilah kira-kira. Cahayanya seperti ini. Tapi begitu kita foto hasilnya, ada cahaya kenceng banget itu. Terus dia bilang, wah saya akan jadi saksi bagi Anda, kata teman saya. Jadi sana ada banyak peninggalan, ada pedangnya para sahabat juga ada. Saya fotoi semua jadi. Nah itu kisah kita hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, itu yang pertama tadi mengenai Negus ya. Waktu wafat kan sudah mengatakan Islam. Ya. Itu tuh di sana diurusnya secara apa ya? Apakah secara Nasrani apa gimana? Nggak ada yang tahu kan, karena kan ketika dia wafat itu kan Nabi itu hanya mengabarkan. Nabi itu kan biasa kan dapat wahyu, oh itu meninggal. Itu kan tidak mungkin orang diketahui beritanya, paling nggak 2 minggu kemudian orang baru tahu beritanya. Jadi tidak ada sahabat yang meriwayatkan seperti apa pemakaman Najis. Ya mereka hanya tahunya diajak Nabi sholat gaib gitu aja. Ya. Jadi mungkin nggak kalau secara fikih misalkan ya ada seseorang yang bilang saya ini udah Islam, cuman saya dimakamkan seperti waktu wafatnya dia tuh dimakamkan atau itu secara non Muslim ya. Ya, saya beri sesuatu yang lebih ekstrim dari itu. Kalau Anda ada di Hebron itu ada masjid. Di dalamnya ada makamnya Nabi Ibrahim. Itu hanya bagian kepalanya yang di masjid. Sisa badannya ada di sinagog. Karena masjid dan sinagog nempel. Ya. Jadi
Nggak ada. Jadi gimana itu? Satu bagian tubuhnya di sinagog, satu bagian tubuhnya di masjid. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Daud lebih parah lagi. Ya, seluruh makamnya dibungkus kain bintang Daud, bintang David. Tidak ada ayat Quran sama sekali di sana. Ya seperti itu. Ya kan? Di mana dia diurus, ya seperti itu nasibnya kan gitu. Ya kita bisa membayangkan bahwa Nejes ada di negeri Nasrani begitu kan, ya pasti dia akan diurus seperti itu kan, logikanya ya, walaupun kita tidak tahu seperti apa. Karena penguasa berikutnya itu tidak ada berita dia masuk Islam kan, setelah dia wafat itu, gitu Pak. Nah, jadi kalau menurut saya, menurut pemikiran saya ya, kalau misalkan semacam Mesir itu kan menerima Islam, menghormati agama Islam dengan mengirimkan apa istilahnya Sirin, kemudian Maria yang dinikah oleh Nabi. Ya. Makanya dia menjadi apa namanya gemah ripah roh jinawi lah. Kemudian juga Mesir, ya. Di mana penguasanya malah menghargai pengirim itu apa namanya menghargai. Makanya dia jadi banyak muslimnya juga. Nah, bukan Mesir, Romawi. Di mana kalau nggak salah yang tidak saya kalau saya nggak salah baca suratnya Nabi malah dimasukkan dalam suatu tempat terus dihormati. Ya. Makanya di sana malah diarsipkan. Iya, diarsipkan. Malah jadi Damaskus malah jadi Islam juga kan. Ya. Nah, secara logika siapa tadi namanya Negus, cuman dia yang Islam tapi rakyatnya tidak, makanya pecah belah itu ya kalau salah, jadi perang. Begitu pula Persia ya Pak. Dirobek-robek. Malah sampai sekarang Iran dan Irak tuh kayaknya dulu pernah perang dan sampai sekarang Irak masih seperti hancur-hancuran. Jadi dia istilahnya apa ya, ada kena balak lah mungkin mereka ya. Jadi sebagian ulama itu bahkan ada yang berpendapat bahwa negeri Persia dalam hal ini itu sebenarnya adalah wilayah Irak ya. Itu adalah negeri yang termasuk negeri yang mal'unun, yang dilaknat gitu ya. Seperti negerinya Nabi Soleh gitu ya. Nabi Soleh. Kalau Nabi Soleh. Ya itu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Samud, kaum Samud. Madain itu apa? Oh, yang terkutuk itu ya, yang kalau Nabi lewat nggak boleh. Ya, itu yang kata Nabi, orang itu nggak boleh melewati negeri-negeri yang dilaknat itu. Tapi kan sekarang kecuali harus menangis. Dijadikan. Sekarang malah dijadikan tempat wisata ya. Saya tahun lalu diajak ke sana. Diajak ke sana. Bahkan mobilnya sudah siap. Jadi saya tinggal naik mobil, tinggal berangkat menuju ke Madain Saleh. Itu perjalanan kira-kira dari Madinah 6 sampai 7 jam. Itu saya tidak mau. Saya menolak. Sampai akhirnya seluruh rombongan nggak jadi berangkat. Karena saya menolak. Wah ini Pak Kiainya menolak, udah kita nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Saya bilang, Anda boleh ke sana, silahkan, tapi Anda harus siap menangis. Ya. Bukan terus bergembira foto-foto di situ. Ya. Karena itu adalah tempat kita mengambil pelajaran. Ya. Jadi mengambil pelajaran bagaimana umat terdahulu. Karena Al-Quran itu kan selalu menyebut. Kalau Anda baca seluruh Al-Quran di banyak surah itu kan diulang-ulang itu. Mengenai kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Musa ya, tapi yang situ kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun ya. Tapi yang paling ini kan satu kaum itu, kaum Ad, kaum Samud yang dihabisi.
wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal aqim wa fi thamuda id qila lahum tamatta'u hatta hin, dan seterusnya. Nah, ini pelajaran ya. Nah, sedangkan ungkapan Nabi itu nanti negeri Kisra itu akan dirobek-robek seperti dia merobek-robek suratku. Nah, itu kan takutnya itu terkena juga ke negerinya. Ungkapannya itu bukan hanya Kisra semata, walaupun Kisranya itu hanya mati dibunuh anaknya kan. Baik, ada lagi? Satu lagi, saat itu Turki belum jadi apa-apa ya? Waktu apa istilahnya, waktu Rasulullah menyebarkan surat itu, Turki belum ada apa? Belum ada negara atau kekhalifahan Turki kan? Belum terjangkau. Jadi istilahnya lewat ini dulu, ke sini baru ke Turki. Nah, ini yang ini aja belum, apalagi ke Turki. Tetapi ungkapannya sudah disebutkan oleh Nabi bahwa nanti mana yang lebih dulu jatuh, ya Konstantinah, kata Nabi SAW. Konstantinopel nanti akan jatuh dulu. Oke. Saya cukup ya, sudah jam 6. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa'inna bi'ilmi wa zayyina bilhamdi jamilna bittaqwa akramis salam al-afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.